Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, tujuan hidup kami, Engkau selalu mendampingi perjalanan para leluhur dan memberikan awan pada siang hari dan tugu api pada malam hari. Kami mohon jangan sampai kami ditinggalkan penyelenggaraanmu yang penuh kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan semua sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerjaan Allah itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan kasih-Nya. Bahkan putranya sendirilah yang datang melawat, hidup, menderita, wafat, dan kemudian bangkit untuk kita. Allah menghendaki kita semua selamat. Kasih-Nya amat radikal dan selalu meluap-luap untuk kita. Namun para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah tetap memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Pilihan bebas ada pada kita. Apakah kita mau menerima tawaran keselamatan ataukah kita memilih tawaran lain, ego, ambisi, dan nafsu daging, dan lain-lain. Pengajaran Yesus sebagaimana yang kita dengar dalam Injil hari ini membangkitkan kesadaran dan keyakinan baru dalam diri kita, bahwasanya kita tidak bertumpu pada jaminan dan kepastian duniawi, tetapi
pada kasih sejati Allah. Allah kita adalah Allah yang kasih dan kasih-Nya. Allah kita adalah Allah yang setia dan kasih-Nya berlimpah. Yesuslah jaminannya. Ia wafat dan bangkit untuk kita. Dari pihak kita dituntut kesetiaan, keberanian, dan kesungguhan untuk mengikuti jalannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang baik dan orang jahat di dunia ini selalu hidup bersama dan bercampur baur. Allah juga sabar melihat semua situasi ini. Akan tetapi ada saatnya yang baik dan yang jahat akan dipisahkan secara definitif oleh Tuhan. Maka sabda Tuhan yang hari ini kita dengar hendaknya berbuah dan berkembang baik dan subur dalam hati kita, dalam hidup kita. Karena kita semua kelak akan diadili berdasarkan perbuatan kita dalam mempraktikkan sabda Allah. Apakah sabda Allah itu sungguh bertumbuh subur dalam keseharian hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita menjadikan kehidupan kita, hati kita sebagai tempat yang subur untuk bertumbuh kembangnya kerajaan Allah itu. Maka ibarat pukat yang dilabuhkan oleh Yesus untuk menangkap ikan-ikan, kita adalah ikan-ikan yang dijaring oleh Yesus melalui gerejanya itu. Kita berharap bahwa kita menjadi ikan yang baik, yang akhirnya dimasukkan dalam pasu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita selalu setia menjalankan tugas dan panggilan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang untuk menghidupi sabda Tuhan. Mudah-mudahan pada akhirnya kita dapat menikmati hidup berbahagia bersama dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.